Assalamualaikum Tribuners, jumpa lagi dengan saya vokalis dan Topik Ismail Tribuners dari Tribun.com. Lagi kita di acara Warung Pantura. Saya tidak sendiri Tribuners, ada rekan saya Kang Mahmud Mubarok dan ada juga Mas. Siapa ini? Pemain baru ini? Belum ada ya kan? Pemain baru ini, pemain baru. Oh saya ini vokalis kangen band. Baru-baru kangen ini. Harus di ospek dulu nih teman-teman, di Warung Pantura ada ospek khusus gitu ya untuk bisa tampil di sini tuh ya. Ini karena seksinya berat, ini banyak Harus peminat. mengikuti magang 3 bulan gitu Iya. kan. Jadi ini siapa sih? Ini ada rekan kami Mas Duyan. Ya siap. Terima kasih. Saya Duyan Setia Nugraha. Ya. Setia betul ya. Setia orangnya. Dari namanya tuh sudah kelihatan gitu kan. Jangan percaya. Di Tribuners, di Warung Pantura hari ini, episode ini kita akan membahas beberapa berita yang lagi hangat ya di Ya, Kuning. betul. Dan sebelumnya juga tentu kita ya agak minta maaf lah karena off ya. Iya. 2 minggu ya. Karena- Setelah terakhir kita episode dengan Peggy Setiawan, itu Warung Pantura tutup dulu ya karena kemarin itu ada libur Imlek ya. Ada kecelakaan kereta api Ya, gitu kan. jadi Terputus macam-macam lah alasannya ya supaya apa nggak muncul. Jadi sekarang kita buka lagi warungnya. Kopi dulu kangen. Oh, kita dulu. Mohon maaf ya. Oh bisa habis. Anak magang nggak bisa ini kita ngopi dulu. Kan lagi di Ciayu Majakuning, khususnya di Indramayu lagi rame kemarin ada perempuan yang membuat video dia jadi korban TPPO, modusnya pernikahan pesanan. Dia minta tolong ke Pak Prabowo untuk dipulangkan ya, Ya. bisa dipulangkan gitu. TPPO ini tindak pidana perdagangan orang ya. Jadi betul. begini teman-teman, kan di wilayah Pantura itu terkenal ya sebagai salah satu wilayah yang paling banyak ya mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri ya. Dan ya banyak kasus ya, Ya, yang apa yang di Arab Saudi, yang di Malaysia lah gitu, yang Myanmar yang Myanmar. Nah itu terakhir itu ada juga yang Anggota- mantan anggota DPRD. DPRD Indramayu juga tuh, Mm. yang minta tolong ternyata karena apa? Karena bisa terjebak gitu ya. Ya begitu. Jadi apa modusnya mungkin bekerja di sana tapi ternyata dipekerjakan sebagai tim judo ya. Jadi ini hati-hati teman-teman. Dan ini ada modus baru yaitu jadi pengantin pesanan ya. Iya. Jadi dinikahi oleh orang, nah ini orang Cina nih. Soalnya nih agak jarang-jarang juga nih. Kan biasanya kan ya banyaknya kan ke Arab dan macam itu, ternyata Iya. sekarang yang di Taiwan juga udah mulai punya modus baru ya. Iya. Jadi ada warga Indramayu namanya Ibu siapa? Sugi Sugi Purnamawati ya. Purnamawati. Ibu Sugi Purnamawati. Foto saya kontak kemarin. Udah ya, udah ditelepon. Saya kontak. Nah ini Ibu Sugi ini ternyata menjadi korban TPPO dengan modus pengantin pesanan. Jadi dia dinikahi oleh orang Cina ya secara siri, lalu dia dibawa ke sana. Dan rupanya di sana dia ya begitu tipu-tipu ternyata gitu kan, tipu-tipu. Jadi ya diperdagangkan juga di sana. Ya sebelumnya kan dijanjikan sejumlah uang Ya. per bulan segini untuk keluarga di Keluarga. Indramayu juga dikasih, istilahnya dikasih uang bulanan, nah tapi ternyata sampainya di sana karena hidupnya seadanya, malah Dan nggak ada kiriman uang ya. Iya kan, Waduh. boro-boro ngirim uang katanya kan. Makanannya dikasih 2 kali gitu. Ternyata di sana itu juga melarat juga. Iya. Jadi memang mesti, namanya pernikahannya apalagi dengan orang luar ya, Iya. betul-betul kita cek betul ya. Karena kan juga sebetulnya bukan hal yang baru juga sebetulnya. Kita kan tahu juga di puncak itu ya, Iya, di ada daerah yang luar. kawin kontrak ya, Kontrak. orang pribumi dengan orang Arab, misalnya gitu, orang yang biasanya hanya tujuan wisata tapi kemudian ingin menikmati sesaat gitu ya. Orang-orang di Cianjur gitu yang daerah Cipanas itu. Jadi ya buat warga Pantura, warga Ciayu Majakuning ya, terus sekarang di kasusnya dari di Indramayu ya, Iya. memang mesti berhati-hati. Kita memang betul ingin meningkatkan derajat keluarga ya dengan bekerja ke luar negeri gitu ya. Mudah-mudahan betul-betul bekerja di tempat yang bagus, kemudian juga mendapatkan perlakuan yang bagus, Iya. gaji juga bagus sesuai dengan keinginan kita. Tapi ya itulah, mesti dicek betul, jangan terbuai ya. Jangan Tuh, tergiur, jangan tergiur. Nah ini biasanya kan ya itu iming-iming ini, Hmm. ngiming-ngiming. Aduh, Iya. jangan sampai terjadi lah untuk
untuk warga yang lain ya. Iya betul. Ya, jadi kita juga berharap ada cepat solusi ya Kang ya buat musuh ini. Karena ini masih ada di sana ya. Ini masih ada di Cina. Aduh, masih ada di Cina, ini agak repot juga ya. Nah, sekarang tuh emang jadi ini juga sih jadi tren juga ya, orang-orang kita yang lagi bermasalah di luar negeri pada minta tolong. Iya. Ya lewat video aja atau apalah media sosial gitu, bikin video minta tolong ke, dulu zaman Jokowi kan minta tolong ke Jokowi gitu kan. Sekarang minta tolong ke siapa? Pak Prabowo. Oh, mungkin nanti juga bentar lagi kalau Kang Deddy Mulyadi jadi gubernur nanti minta tolongnya ke Iya, bisa. Deddy Mulyadi. Siap-siap sama kerjaan. Nanti minta tolong tuh yang dari Taiwan, dari Hong Kong, dari Arab nanti minta tolong. Iya. Kita memang kalau untuk menjadi PMI memang sebenarnya untuk jadi TKW misalnya jadi PMI memang ada prosedurnya gitu ya, karena kalau misalnya ditopo sih bisa saja dan aman mungkin betul. Yang penting sih itu sebetulnya jangan main belakang lah. Ya jangan menaikkan umur. Kalau memang belum cukup umurnya janganlah. Kalau masih 15 jangan dinaikkan jadi 18. Berarti itu. Jadi kemudian surat-surat semua asli kan. Lalu kemudian melalui agen gitu kan yang memang sudah resmi kan, ada PJTKI ya, jalur yang memang terdaftar gitu kan. Dan itu sebenarnya bisa dilacak atau bisa dicek kan. Kita juga ada teman-teman buruh gitu kan, serikat buruh migran ya, yang betul SBMI yang juga mengetahui mana saja perusahaan-perusahaan yang jelas, yang legal. Jadi sebetulnya banyak cerita juga bahwa PMI atau TKW atau TKI dari kita itu banyak yang sukses ya. Gitu. Mungkin itu juga salah satu motivasi gitu kan. Wah, si tetangga saya berhasil gitu kan. Itu sukses bisa bangun rumah segala macam. Nah, itu yang membuat motivasinya naik gitu kan, ingin bekerja di luar negeri ya. Gitu. Ini Mas Dwi mau cita-cita di luar negeri juga? Belum cek, ada yang mau cek? Tahu ada Tribuners yang mau. Oh iya, Tribuners kalau yang mau ada komentar, bisa chat di sini nanti dibacain oleh Mas Duyan internet. Oh siap. Ini saya lagi mantau ini. Lagi mantau. Itu isu pertama tuh yang ya pekan inilah ya, pekan kemarin sampai sekarang masih jadi pembicaraan juga ya. Iya. Ya sampai terakhir tuh ada juga yang SBMI juga mendampingi keluarga korban yang disekap di Myanmar untuk demo di kedutaan besar Myanmar. Termasuk juga mungkin dari. Berarti masih belum selesai ya. Kasus yang kemajuan masih belum selesai. Jadi memang banyak sekali kasus yang berkaitan dengan PMI ya, yang pekerja migran ini. Ya di satu sisi ya kita juga sedih juga ya, saudara-saudara kita yang bekerja di luar itu juga mendapat perlakuan yang tidak layak gitu ya. Kayak gitu. Tapi di sisi lain juga teman-teman yang mau bekerja harus menempuh jalur yang resmi, jalur dan prosedur yang resmi lah. Berita kedua ada apa bro? Berita kedua ini yang lagi hangat adalah kecelakaan di tol Jagorawi di exit tol arah ke Jakarta kan Kang itu ya posisi. Ya, ini berdekatan lah ya, di Jagorawi ada kecelakaan yang parah banget lah ya. Kemudian ternyata juga di Palikanci juga ternyata ada kecelakaan juga. Lalu di Kedaung juga ada kecelakaan juga, Kedaung Cirebon. Lalu satu lagi ada di mana? Ahmad Yani juga kan. Ahmad Yani kota ya. Oh, Jalan Pantura. Aduh, ini. Jadi mohon hati-hatilah di jalan. Dan semuanya melibatkan truk. Semuanya melibatkan truk. Kalau ketemu truk kan hati-hati lah. Ya emang yang di Palikanci itu truk bawa apa ya, plafon dia plafon. Plafon. Itu terjun gimana? Terjun bebas kena parit terus sampai kena rumah juga, sempat kena rumah ke pinggir rumah gitu. Pinggir rumah kena dari jalan tol langsung loncat gitu ya. Dari jalan tol kayak mungkin dia kebalik gitu kan. Kayaknya dia ngantuk mungkin. Karena Si memang supirnya ya, berita supirnya. terakhir indikasinya supirnya mengantuk. Dan rata gitu ya. Kalau nggak remblong, Ya, seperti yang di mana, yang di Jagorawi, itu remblong ya, kemudian ya ngantuk sopir. Jadi ya buat para sopir juga mohon hati-hati juga ya, bawa kendaraan, ingat istri, ingat anak di rumah gitu kan, jangan ngebut-ngebut di jalan ya, apalagi yang merasa jalannya lempeng gitu, lurus jalan tol nggak ada hambatan, kencang sekencang-kencangnya malah celaka, bikin musibah juga buat orang lain ya. Jadi ingat gitu kan, ada
warga yang lain atau pengguna kendaraan lainnya juga memiliki hak untuk nyaman di jalan ya. Betul, betul. Karena kalau melihat cerita-cerita korbannya kan ada yang mereka rata-rata orang Sukabumi, ada yang ketika itu dia keluar mobil karena si e-tolnya tidak berfungsi atau gimana, begitu keluar mobil ternyata kena, sebetulnya istrinya yang dalam mobil Selamat, ya. gitu ya. Suaminya yang keluar mau ngurusin e-tol itu Ya. malah jadi korban. Ya memang musibah nggak bisa diterkam, nggak bisa di ini ya, nggak bisa kita ketahui, tapi setidaknya kita lah yang kemudian berusaha untuk hati-hati lah gitu ya. Ya itulah mungkin ya, di jalan itu memang banyak hal yang bisa menyebabkan celaka ya. Iya. Itu tadi ada yang tiba-tiba di belakang nabrak ya, dan rasanya banyak sekali ya kasus diseruduk dari belakang Iya, itu udah berkali-kali ya. Berkali-kali. Yang paling teringat itu yang di Cipularang itu dulu kan yang Ya. truk. Iya, truk juga kan, Truk sama juga, ketika ada betul. antrian kendaraan dia nabrak ke sampai puluhan kalau nggak salah. Iya, meninggal iya, itu. itu meninggal. Jadi ya itulah, teman-teman dari jalan raya itu ya berhati-hati. Itu tadi, ingat keluarga di rumah Iya, betul. menunggu kita datang selamat, pulang selamat gitu kan. Sebenarnya ini juga menjadi PR pemerintah juga kan ya, terkait ramcek kan. Kalau biasanya kan ramcek pemerintah selalu di pada Momen-momen momen aja, lebaran momentum. gitu ya. Kalau nggak lebaran ya akhir tahun, Natal gitu kan. Hmm. Biasanya gitu, kalau mau mudik baru rem cek gitu kan. Biasanya kan ada jembatan timbang gitu kan, tapi banyak teman-teman dari sopir-sopir itu yang nggak Nggak masuk tertib, jembatan nggak timbang. masuk gitu kan. Nah ini salah satu PR juga sebagainya. Jadi Iya. ujikir dan lain sebagainya menjadi penting saat Iya, sebenarnya, betul, betul. karena kita nggak tahu juga kan ternyata kan kendaraannya remblong dan lain sebagainya. Jadi ada, ya bagus bagi pengemudi ketika berkendara atau sebelum berkendara dicek dulu lah gitu ya kan ya, remnya atau sistem yang lainnya lah, biar bisa nyaman di jalan, juga tidak merugikan orang lain juga gitu Ya, ketika di sebetulnya jalan. standar ya, standar operasional lah gitu ya. Kalau misalnya kita mau menggunakan kendaraan, naik kendaraan itu ya harus ngecek dulu gitu kan. Segala sesuatu terkait dengan kendaraannya, terkait dengan sopirnya juga gitu kan, supaya ya tadi aman dan nyaman selama di perjalanan kan. Iya. Saya mungkin memang betul bahwa ya ini juga jadi menjadi pekerjaan rumah juga buat semua lah ya, pemerintah dan juga masyarakat gitu kan, bahwa masih ada fasilitas-fasilitas di jalan raya yang kurang maksimal ya. Jembatan timbang, rasanya juga jembatan timbang itu kayak mubazir gitu ya. Ada tapi juga kayaknya nggak pernah disinggahi. Kalaupun disinggahi juga kan ya begitulah ya, sekadarnya aja gitu Iya. kan. Timbang tuh ya asal ngasih mail gitu selesai lewat gitu kan, walaupun itu melebihi atau melampaui batas ya tonasenya. Jadi memang banyak faktor memang yang bisa menyebabkan terjadi sebuah kecelakaan atau musibah ini. Tapi yang paling utama ya dari sisi kendaraan dan dari sisi sopirnya nih ya, Iya. pengguna kendaraannya sendiri itu yang jangan sampai kemudian ya menyebabkan orang lain celaka lah gitu. Ya kalau bisa ketika ngerasa ngantuk gitu supir ya udah jangan maksain dulu Ya. berkendara gitu ya kan. Iya, betul. Lebih baik istirahat tuh lah setengah jam atau paling lama sejam gitu ya. Karena itu sangat-sangat membantu ya. Ketika lagi posisi ngantuk kemudian tidur itu memang obatnya tidur. Iya. Di mana-mana juga kan Iya. obat ngantuk itu ya tidur. Kalau nyapu lah sih, kalau misalnya Lenyap. atau orang Sunda mah, udah kalau nyapu lah sebentar gitu, biar fit lagi gitu, biar nggak ngantuk, gitu, biar seger lagi, jadi di jalan juga bisa aman. Kopi Ya. aja belum cukup itu sebenarnya kan. Ya, kopi itu kan ya belum tentu menjamin melek terus kan. Karena yang obat yang paling cesplong itu ya tidur. Tinggal ke pinggir jalan. Tidur ya. Saya sering juga kejadian beberapa kali kalau misalnya lagi di motor tuh ngantuk, saya ke pinggirnya tidur di motor, di atas di trotoar tidur. Karena ya obatnya itu, walaupun misalnya cuma terasa mungkin 10 menit, tapi kalau sudah tidur tuh bangun lagi itu seger, itu nggak akan ngantuk lah gitu. Gitu. Dan terus juga kalau bisa sih, terutama yang bawa truk, jadi dia tahu kapasitas muatannya Ya, kapasitas. jangan memaksa ya. Jangan memaksa diri karena Biar sekalian sekalian aja udah. Pernah 3 ton, paksain 3 ton, 4 ton, janganlah. Iya. Gitu. Ya baru-baru ini untuk
Ada kalau di Subang kemarin saya baca berita ya baru beberapa hari ini lah, beberapa hari yang lalu itu polisi lagi gencar itu razia truk yang overload itu kan, odol ya. karena ada dulu kan Pak Deddy kemarin Pak Deddy kan sempat protes jalan sempat rusak karena ya. memang salah satunya penyebabnya itu truk yang besar ya, yang odol itulah overload. Ya overdimension. Jadi truk yang besar, muatannya juga berlebih. Iya. Itu yang bikin jalan rusak juga gitu. Kalau jalan rusak ya nanti berdampak juga kan, pengguna yang lain bisa mengalami kecelakaan juga, Iya. ya kan? Ada yang jatuh ke lubang, gitu kan, begitu masuk lubang, saya kekiles. Ngeri lah. Jadi banyak faktor yang terlibat di sini, itu banyak faktor Iya. kendaraan dan lain. Jadi saya jangan memaksakan lah, dan memaksakan untuk untuk membawa muatan lebih ya. Setelah itu ada apa lagi nih Mas Dian nih? Ini ada 2 menteri Kabinet Merah Putih yang berkunjung ke Majalengka. Oh, Indramayu. Waduh. Iya, Indramayu. Dalam rangka apa katanya? Nah, itu. Main ke Indramayu. Jadi menteri apa aja nih? Menteri Pertanian ya? Pertanian Ada pertanian. Amran Sulaiman. Dengan dan Bapak Raja Juli. Menteri Kehutanan. Kehutanan, ya. Raja Juli, ya, Raja Juli. Karena beberapa waktu lalu itu Menteri Pertanian salah satunya Amran Sulaiman itu mengeluhkan terkait ini kan apa namanya efisiensi anggaran. Ada 10 hitung-hitungan dari Kementerian Pertanian itu ada dana yang dipangkas 10 triliun. Nah, ini juga menjadi polemik sendiri di kementerian gitu kan. Nah, kalau di Indramayu ngapain nih? Ya, mereka karena Indramayu kan selama ini terkenal dengan Lumbung padi nasional ya. Oke. Mereka mungkin ingin menggenjot produktivitas padi di daerah Indramayu, jadi mereka mengadakan ada penanaman padi lahan kering serta MPS multipurpose tree species lewat sistem agroforestry pangan. Jadi memang ada varietas padi yang baru lah mungkin yang Agroforestry jadi pertanian dan kehutanan ya. Iya. Jadi di lahan kering pun sekarang bisa tanam padi dengan varietas tertentu dan dengan teknik tertentu lah mungkin. Karena memang ya Pak Prabowo kan punya program soal ketahanan pangan gitu ya. Asta Cita. Salah satunya tentang ketahanan pangan, mereka ingin menggenjot juga produktivitas padi di Indramayu ya secara keseluruhan mungkin Indonesia, khususnya di Indramayu karena selama ini Indramayu terkenal dengan lumbung padi nasional. Harus dijaga lah ya. Keberadaan sawah-sawah penghasil padi dan beras nih ya. Kalau hilang oleh industri, nah ini gawat juga, iya karena kita masih makan nasi. Dan apalagi saya ada program makan begini kan, Iya. ada ini kan, padi juga kan. Padi juga, dengan nasi Beras juga juga. gitu. Jadi ya mau tak mau harus kemudian dipertahankan, bahkan ditingkatkan sebetulnya gitu ya. Iya. Ya mungkin bagus juga nih ada lahan-lahan hutan yang mungkin tidak produktif ya, yang bisa diubah menjadi lahan-lahan sawah kering gitu ya. Iya. Kayaknya kalau sawah kering itu kayak mengingatkan saya pada zaman dulu tuh apa namanya, ladang gitu ya. Iya, ladang. Padi huma Padi gogo. huma. Nah itu padi huma gogo itu jadi memang itu varietas padi yang memang di lahan-lahan kering yang Iya. tidak membutuhkan terlalu banyak air ya. Tapi jadi cukup di kayak ladang-ladang itu yang ya curah hujan pun tidak terlalu tinggi, dan itu bisa tumbuh dan bagus. Dan memang waktu zaman-zaman dulu itu agak lama, itu bisa setahun gitu. Si masa tanamnya tuh, ya untuk panennya tuh lama. Kalau sekarang kan 3 bulan 4 bulan sudah bisa panen. Kalau yang padi di ladang itu, ya apa itu bagus itu yang setahun baru bisa panen. Itu mirip dengan yang dilakukan di Baduy. Baduy itu sebetulnya mereka ketahanan pangannya luar biasa karena menanam padi juga sesuai dengan keadaan alam, ya sudah mereka hitung kan. Ya jadi memang kearifan lokal itu sebetulnya salah satu jawaban persoalan lingkungan hari ini sebetulnya kan. Kalau kita kemudian kembali ke penggunaan cara-cara tradisional, sebetulnya bisa memelihara lingkungan dan alam gitu kan. Itu yang dilakukan oleh masyarakat Baduy, kemudian yang Cipta Gelar. Cipta Gelar Sukabumi. Itu masyarakat Cipta Gelar itu mereka memiliki lumbung padi banyak dan itu bisa bertahan ratusan tahun. Potongnya ya potongnya dari padinya itu dibentuk kayak seperti padi makan. Ratusan tahun di lumbung-lumbung itu bisa, mereka nggak akan kurang
Padi nggak Iya, makanan, iya. karena bisa bertahan sampai 100 tahun lebih gitu. Iya. Bahkan kalau Cipta Gelar itu biasanya kan mereka ke daerahnya suka berpindah-pindah kan. Ya, Si Lumut betul. itu kan kalau misalnya Itu di bawah juga, kan ke di bawah. dan kan. termasuk ladang-ladangnya itu juga kan jadi pindah. Jadi sebetulnya itu kayak masyarakat dulu gitu kan, mereka memang menjadi masyarakat ladang ya. Kalau kita bisa tentang antropologi atau sejarahnya lah gitu ya, Iya. itu mereka tuh memang masyarakat peladang gitu kan, yang memanfaatkan kawasan yang subur. Ketika sudah mulai berkurang, itu mereka pindah tempat untuk menimbulkan lagi lahan yang sebelumnya, gitu. Jadi itu desa yang unik kan, dia mungkin beberapa tahun atau berapa puluh tahun pindah gitu, kayak gitu. Cuma kalau untuk kota ya tentu nggak bisa, makanya susah tuh. Karena mereka di kaki Gunung Salak ya kan kalau Ya itu mereka di wilayah itu kawasan bawah kaki Gunung Salak. jadi memang lahannya masih luas, terus ya mungkin karena kearifan lokal di oleh pengelola Gunung Salak juga. Iya betul. Diperbolehkan. Nah, mudah-mudahan di Cirebon, karena Cirebon itu Indramayu lah ya. Di Cirebon kuning ya, karena masih banyak juga lahan-lahan sawah yang luas ya. Kan kalau kita lewat dari Cikedung sampai mau ke Indramayu itu, Iya. membentang ya si sawah itu. Jangan sampai juga habis oleh industri ya. Atau jadi perumahan. Ini Biasanya kan kalau nggak di industri jadi rumah. iya, kalah sama rumah. Tapi di waktu di Cikedung itu juga ada lahan sawah pengeboran minyak itu kan ya, Ya. yang menggunakan sawah produktif. Nah itu. Karena memang adanya di situ si titik sumber minyaknya itu kan ada di situ. Nah itu nggak bisa dihindari ya, kalau ini nggak bisa dihindari adanya di situ. Kalau berbicara program Iniesta Cipta, programnya Pak Prabowo ini kan sebenarnya sudah dimulai beberapa waktu ini, sudah dimulai teman-teman polisi. Salah satunya di polsek-polsek gitu kan, ada lahan tanah yang tidak digunakan akhirnya dialihfungsikan jadi Lahan lahan ya. produktif. Sekarang mulai ditanami dan sebagainya. Sebenarnya kalau di daerah sebenarnya masih banyak kan lokasi lahan kosong. Salah satunya SD Impres. Kalau di Jawa itu banyak SD Impres. SD Impres kan sekarang lagi banyak SD yang dimergerkan gitu kan. Nah banyak SD yang kosong gitu kan, nggak digunakan. Kalau di Cirebon ada ya Kang ya SD yang kira-kira ada nggak kira-kira yang SD yang tidak digunakan? Kayaknya kalau di Cirebon SD semua digunakan. Nah kalau di Jawa itu ada salah satu yang menarik, namanya SD Impres, instruksi presiden zaman dulu kan. Ya zaman dulu. Jadi Saya udah dihilangin kayaknya sih, udah jadi mungkin jadi lagi di SD negeri, nggak lagi Impres gitu kan, udah jadi SD negeri. Tapi rasanya kalau yang kosong sih kayaknya nggak ada lah. Kalau di Cirebon itu. Cirebon ya, cuma nggak tahu kalau di daerah lain mungkin kalau SD itu mungkin masih ada yang tersisa. Itu cuma zaman dulu kan. Peninggalan Orde Baru kan, itu masih ada sih kayak SD Impres yang kalau udah kayak di pengalaman yang di Cimahi itu di merger itu. SD Impres itu di merger dengan SD lain, tapi dipakai untuk SD lain. Saya belum tahu di wilayah Cimahi ini apakah ada juga yang masih ada SD Impres apa enggak nih. Ya mudah-mudahan sih jadi bagus karena fasilitas pendidikannya makin bagus gitu. Nah selain itu kan di di Cirebon nih terutama awal pekan ini kita diramaikan dengan aksi demo siswa dan orang tua nih di N7 ya. Isu pendidikan ini ya. Isu pendidikan, kita balik isu pendidikan nih Tribuners, karena ada mereka pihak sekolah gagal mendaftarkan diri PDSS, pendaftaran agar si siswa-siswanya bisa ikut seleksi nasional SNBP berdasarkan prestasi. Kalau dulu PMDK lah mungkin ya. PMDK zaman dulu. Zaman kita PMDK. Kalau sekarang namanya SNBP. Jadi karena sekolah gagal mendaftarkan ke kementerian, mendaftarkan sekolah, jadi ada ratusan siswa yang sebenarnya mereka bisa ikut punya SNBP, peluang untuk untuk akhirnya gagal dan mereka melakukan aksi protes gitu kan. Iya. Jadi kan SNBP itu sudah ditentukan oleh pihak sekolah kan ya. Siswa mana aja yang boleh mendaftar kan. Sebenarnya itu eligible aja. Eligible. Nah persoalannya siswa ini nggak bisa mendaftar karena apa? Karena sekolahnya nggak daftar. Jadi agak heran juga karena yang saya tahu ya di
untuk yang ngurus akun untuk pendaftaran ke PDSS itu untuk SNBP itu sebetulnya ada orang khusus, Iya. bukan guru loh. Hmm. Yang mengerjakan itu ada admin, ada operatornya. Jadi bukan guru yang mengerjakan. Jadi agak aneh. Kenapa yang pekerjaannya fokus di situ kok bisa terlambat gitu kan? Iya. Karena kalau guru kan banyak banget lah kerjanya. Harusnya kan bisa selesai gitu cepat. Ini jadi persoalan juga. Katanya sih di di SMA 7 itu kenapa? Karena ada penyebabnya karena terlambat itu. Ya pihak sekolah sih tidak mengakunya karena di akhir-akhir masa pendaftaran itu ada 30 siswa katanya yang Mengundurkan diri. Terus yang Sementara kuota harus terpenuhi. ya sementara mungkin kuota harus terpenuhi, mereka alibinya mencari 30 Pengganti. Dan kepepet ya. yang kepepet. Waktunya udah terlalu mendesak, kayaknya nggak sempat untuk mendaftarkan itu. Tapi kan seharusnya ketika yang lain sudah daftar, harusnya daftarkan dulu yang duluan ya. Karena kan kasihan, mereka Iya. sudah memang punya niat untuk melanjutkan kuliah atau mencoba beradu. Ya. Ya untung lah beradu rezeki gitu ya untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Harusnya daftarkan duluan gitu, nggak usah nunggu full semua kan. Ya, akhirnya begitu gitu kan. Akhirnya ini kita nggak tahu nih apakah diterima apa enggak nih solusi yang ditawarkan oleh di Kemendikti ya, Iya. Saintek ya. Kan katanya kasih waktu luang. Ya, katanya mereka ketika ke Jakarta bertemu dengan kementerian, katanya dikasih waktu untuk pendaftaran lagi lah untuk sekolah-sekolah, karena ternyata bukan hanya SMA 7 yang Betul, ternyata ada juga di Karawang, kemudian juga di Solo juga, ya Mojokerto. Yang lebih banyak di Mempawah kan, di daerah Kalimantan itu ada 113 sekolah yang terancam siswa. siswa. Kalau di sini kalau di SMA 7 itu ada 150 siswa. Lebih banyak berarti. Mungkin dari setengah angkatan ya. Setengah dari angkatan yang sekarang udah kelas 12 itu. Ya memang dari sana katanya dari mana, dari Kemendikbud. Dari Kemendikbudnya akan ada perpanjangan, tapi belum tahu juga nih apakah memang benar seperti itu atau tidak gitu. Padahal kan orang tua kita sudah berharap ya, setidaknya ini anak berprestasi, rapotnya bagus, mungkin bisa ikut bersaing ya di lewat SNBP gitu kan. Nah kalau kemudian gagal nih ya nggak tahu juga nih. Ya akhirnya memang kalau misalnya memang mau ikut ya akhirnya kan lewat jalur yang reguler ya. Reguler SNBP dan mandiri yang secara biaya juga tentu lebih mahal ya mandiri itu ya. Karena kalau misalnya di Cirebon kan istilahnya untuk universitas tinggi kalau main agak dekat ke Tasik bisa dekat gitu kan ya, dekat terus ke misalnya kalau nggak ke Bandung juga bisa ke Karawang misalnya ya tuh karena di Cirebon ya baru satu aja ya yang berstatus negeri yang di Cirebon ya YIN Senurjati sekarang jadi UIN ya, kemudian ITB punya kampus juga Cirebon. Jadi ini untuk teman-teman yang wilayah Cirebon nih itu ada jurusan kelautan kalau tidak salah yang memang dikhususkan untuk wilayah Cirebon ya. Jadi yang punya prestasi yang bisa masuk di ITB yang jurusannya spesifik kelautan. Kemudian Unpad ada nggak kampus Cirebon? Belum ya? Belum ya, baru ITB aja ya. Baru ITB. Jadi ya mungkin kalau yang tidak di Cirebon bisa ke Bandung karena Bandung juga dekat lah ya, sekarang udah 2 jam sudah nyampe Bandung ya. Di Nangor ada shuttle banyak. Ada shuttle. Ya Nangor apalagi lebih cepat. Mungkin sejam setengah udah nyampe Jatinangor dari Cirebon ya. Saya kemarin gabung rapat Jatinangor, selesai rapat udah di Palimanan gitu. Dekat itu sekarang jaraknya, udah nggak repot lagi. Dan Rosen juga udah banyak banget lah dari Cirebon ya yang sudah kuliah di Bandung, itu banyak banget. Termasuk yang dari SMA 7 juga saya tahu ada juga yang sudah dulu yang alumni-alumninya sekolah di mana di Unpad Jatinangor. Ya mudah-mudahan aja ada solusi yang pas lah gitu ya Kang ya. Ya, karena kan bukan kesalahan siswa kan. Nah, itu kan kesalahan dari pihak sekolah, dan sekolah sudah mulai berusaha untuk mencari solusi yang terbaik ya dengan mendatangi langsung kementerian dan meminta mungkin perpanjangan waktu ya. Mudah-mudahan waktunya cukup, jadi cepat bisa dimasukkan data-data siswa yang pendaftar ini ya. Iya. Karena memang kalau untuk SNBP kayaknya penerimaannya lebih awal mungkin ya kan? Oh iya, SBMPTN itu yang paling awal. Jadi
SNBP itu ya biasanya memang dari mulai bulan Februari tuh, Februari sampai nanti bulan Mei itu nanti ada pengumuman gitu kan. So, yang nggak lulus, nah nanti baru bisa ikut yang SNBT yang reguler, SNBT ujian tertulis kalau itu kan tertulis. Nah kalau yang tidak lolos juga di SNBT reguler itu bisa masuk di jalur mandiri menggunakan hasil dari SNBT itu. Jadi ini ya banyak sebetulnya jalur-jalur untuk masuk ke perguruan tinggi negeri gitu kan. Kemudian apalagi selain PMDK, SNBT, mandiri, apalagi prestasi ya itu. Iya udah kan prestasi udah. Iya, 3 Mungkin minimal 3 jalur lah ya. Untuk bisa masuk ke mana perguruan tinggi negeri. Karena itu ya jangan salah pilihan jurusan ini. Harus menentukan dari sekarang ke yang teman-teman yang ikut SNBP jangan sampai salah menuliskan atau memilih jurusan. Karena kalau misalkan kita salah memilih jurusan kemudian tidak mengambil jurusan itu, yang rugi tidak hanya si anak itu ya, terus di sekolah tapi ya? juga sekolah. Di band dia ya. Nah itu. Karena hukuman tahun depan dia tidak akan bisa mendapatkan kuota. Ya, Kan kasihan banget yang angkatan di bawahnya kan ya. Adik-adik angkatannya mau ikut SNBP ternyata nggak bisa. Iya. Karena kakak kelasnya dulu. Tapi itu hukumannya memang untuk semua universitas, misalnya ada di tahun ini dia harusnya keterima di taruhlah di Unpad jurusan A misalnya. Lewat SNBP gitu. Lewat SNBP. Terus nggak diambil. Apakah tahun depan itu hanya di Unpad aja atau semua? Kayaknya semua ya. Semua ya kayak karena memang terkoneksi gitu Betul, ya. semua itu. Jadi nggak bisa ikutan SNBP. Kan sayang gitu. Iya. Kasihan. Karena ada kasus dulu ya sempat dengar sih di salah satu SMA lah di Bandung Barat, SMA negeri Bandung Barat. Karena ya ada satu angkatan yang nggak bisa ikutan SNBP karena kakak kelasnya dulu ada yang ikut SNBP nggak diambil. Nggak diambil, itu. Lulus tapi nggak diambil. Jadi. Makanya harus betul itu, harus memilih yang betul-betul disukai sesuai dengan kemampuan juga gitu kan. Kalau memang sudah oke ya pilih jurusan itu. Yang kemudian setelah ngambil lulus, aduh ternyata jurusan apa gitu kan, akhirnya tinggalin. Nah itu dia. Sayang, kasihan gitu kan. Yang angkatan-angkatan berikutnya gitu. Itu ya SNBP ya. Iya. Dan ya selamat belajar, selamat berjuang buat teman-teman yang nanti juga kelas 12, kemudian kelas 9 juga nanti akan mengikuti ujian sekolah ya. Ini udah bulan Februari, ujian sekolah biasanya bulan Mei, Juni. Ini sudah persiapan dari sekarang untuk ikut ujian sekolah. Tahun sekarang tidak ada ujian nasional ya. Iya. Terakhir nih katanya karena baru tahun depan mungkin akan diberlakukan kurikulum baru dan ada ujian nasional. Kita belum tahu nih gebrakan apa lagi dari Mendikdasmen nih. Yang baru ya. Baru ya. Ini kemarin kurikulum Merdeka nggak lama kan? Ya selesai. Tahun sekarang terakhir lah kan. Tahun sekarang terakhir. Beda kan selesai. Tahun depan sudah tahu apa lagi kurikulum apa namanya? Ya, nanti saya 5 tahun ganti kurikulum. Ganti kurikulum lagi. Jadi siap-siap untuk ujian nasional lagi. Soalnya kan katanya karena ganti kebijakan juga soal penerimaan siswa baru katanya kepada ini juga. Betul. Sekarang kan jadi apa penerimaan murid ya sebutnya ya. Dulu PPDB gitu kan. Ya, jadi seleksi seleksi penerimaan murid baru SPMB. Seleksi penerimaan murid baru. Jadi untuk yang SD, SMP, SMA SD SMP ya. SD SMP itu SPMB itu. Kayak mahasiswa ya dulu ya. SPMB zaman dulu tuh kayak sebelum PTN SPMB ya si Permarbu SPMB Pobalio jadinya banyak banget istilah-istilah untuk seleksi penerimaan ke perguruan tinggi ataupun ke sekolah ya. Jadi nanti tahun depan sudah bukan tahun depan, tahun ini ya 2025 namanya SPMB, jadi seleksi penerimaan murid baru untuk masuk ke sekolah dasar. Kemudian juga untuk SMP, kan nanti yang ngaturnya kan udah beda kementerian ya. Iya, kalau SD SMP kan ke Kemendikdasmen. Kalau Ya. SMA ke provinsi kan ya. Provinsi kalau itu urusannya untuk provinsi, dan kemarin sudah diputuskan rasanya ada perubahan di zonasi atau apa ya. Persentase penerimaannya mungkin ya kan, ada zonasi cuman mungkin presentase penerimaannya ada yang berubah mungkin. Apakah nanti misalnya nilai raport yang jadi lebih gede atau nanti zonasi yang dikurangi atau seperti apa itu.
misalnya ganti kepemimpinan, misalnya ganti istilah. Ya, dari istilah, Enak-enak nih. buru-buru, mudah-mudahan nggak ganti buku juga kayaknya. Ganti buku. Ganti buku juga kan pasti beda. Atau apakah pakai kurikulum yang lama 2013 kan dulu ya? Kurikulum 2013. Mutilas. Kayaknya balik lagi ke situ karena ada di ujian nasional. Kita tunggu aja ya nanti perkembangan terbaru dari dunia pendidikan ya. Apa yang akan terjadi dengan sistem penerimaan murid atau siswa, kemudian juga kelanjutan dari SPNB SNPB, lupa lah apa itu namanya, SNBP ya. Yang mana yang Dulu kan sifat baru UMPTN, SNMPTN, SMPB, ya benar. Kemudian jadi sekarang apa SBMPTN, iya kan. ya Sekarang terbagi jadi SNPMB. nah SNPMB. Seleksi Nasional. Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Aduh, SPNB jalurnya ada yang SNBP ada SNBT gitu ya. Jadi banyak banget. Sekarang. Ini kita yang nggak ikutan aja puyeng, apalagi apalagi yang orang Baru belajar. yang orang tua yang akan menguliakan anaknya, puyengnya banyak ya. Ada pertanyaan nggak, Mas Dwi? Ini ada yang menarik lagi Kang, terkait permasalahan polemik LPG ini juga masih menjadi perbincangan, LPG ya. perbincangan hangat di masyarakat ini. Ya. Apalagi kemarin Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kan juga merevisi ucapannya gitu kan, yang dari awal harus ke Pangkalan sekarang boleh ke Pengencer setelah dipanggil oleh Presiden Prabowo gitu kan. Pak punya alat untuk bertindak, bukan rakyat untuk dikorbankan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau kami suruh jadi sub, ya, persyaratannya apa? Nggak ada persyaratan. Ya, saya udah salah satu KTP. KTP adalah privasi, ya. Udah, Bapak. Ya. Bapak, saya pikir yang penting Bapak sekarang ambil dulu, Bapak antri. Ya. Yang penting penjelasan tujuan negara begitu ya Bapak ya. Kita pingin Bapak dapat dengan harga yang baik, semua kita layani, tidak ada kelangkaan. Oke? Pak. Oke ya? Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya, kita Ya. layani Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya, udah ya. Yang penting Ya, itu ya, Pak, akal ya. saya kami berjalan, Pak. Udah ya. Dialog. Udah, paham, Pak. Paham. Nah ini rasa-rasanya di Cirebon juga masih ini kan ya, masih hangat ya isu-isu ini. Ya. Ya, tapi memang kalau saya perhatikan tidak terlalu ini ya, di kota itu kemarin juga nggak terlalu Masih stabil di sini. Iya, belum ada kayaknya pergerakan. antrian juga nggak terlalu terlihat ya. Ya kalau di kota saya ya lewat ke beberapa tempat memang sepertinya nggak terlalu ada antrian lah, nggak seperti di. Memang mungkin agak kesulitan itu karena tidak bisa beli ke warung ya. Harus ke Pangkalan, tapi saya perhatikan di daftar lokasi Pangkalan itu cukup banyak ternyata di Lemah kota Cirebon. Cirebon ya? Di Lemah Wungkuk aja ada 9 Pangkalan di satu kelurahan tuh. Kemudian di Kejaksaan ada 4 Pangkalan. Jadi cukup banyak. Kalau misalkan di satu kelurahan cuma ada 1 Pangkalan ya agak repot. Yang kasihan itu kan yang jauh-jauh ya. Iya, mungkin di daerah kabupaten mungkin ya. Nah ini yang di daerah agak ke pinggir, sementara Pangkalannya jauh. Kenapa kemudian masyarakat kita lebih memilih membeli dengan harga yang agak lebih mahal ya? Di HEP-nya itu emang 16.000, 17.000 lah ya di Pangkalan ya. Tapi ketika udah nyampe ke warung-warung kan udah jadi 22.000, 23. Cuma kan masyarakat tetap membeli kan? Iya. Kenapa? Kan males. Harus jalan jauh ya kan? Jalan jauh ke Pangkalan, kebayang kalau kan harus bawa Harus bawa tabung. tabung gitu kan, cuma satu, nyarinya 2 kilometer kan. Tinggal kita ke warung, nggak apa-apa bayar mahal juga karena dihitung itu sama dengan naik Gojek juga gitu kan, ongkos bensin juga kira-kira gitu kan. Jadi sebetulnya nggak ada yang salah kalau kemudian di bawah itu harga gas melon ini mahal ya dengan 23.000. Toh kenyataannya mampu dibeli kok, nggak ada komplain gitu. Oh ini mahal banget dibeli, nggak ada tuh, dibeli-beli aja gitu.
Ini nggak tahu juga nih, masa gitu pemerintah baru tahu, oh di lapangan di pasaran tuh baru tahu itu 22, aneh gitu kan. Ini kan udah lama gitu kan, sejak pemberlakuan gas 3 kilo itu udah lama kita seperti itu gitu kan. Jadi agak-agak aneh juga gitu, dari Menteri Keuangan yang baru tahu harga di pasaran, tiba-tiba pemberlakuan 1 Februari tanpa ada sosialisasi, tanpa ada persiapan lebih dulu. Kan harusnya ya perbanyaklah dulu pangkalannya. Ayo siapkan dulu nih, siapa warung-warung yang mau jadi pangkalan atau menjadi subagen, sekarang jadi pangkalan. Jadi begitu tersebar di berbagai wilayah yang lebih dekat penduduk, tentu akan lebih mudah. Plok diterapkan, nggak akan repot, nggak akan teriak-teriak gitu ya. Iya. Ya misalnya kalau mau per tiap RW harus ada pangkalan. Iya, itu memang harus seperti itu. Kalau Satu RW harus ada 1 pangkalan. Kalau mau memang menghilangkan pengecer gitu ya kan ya. Ya. Memperpendek jalur distribusi, ya misalnya setiap RW harus ada pangkalan LPG. Soalnya ya kalau misalnya dia harus ke RW lain atau ke RW yang jauh kan kasihan juga Iya, gitu masyarakat. ya betul. Karena kalau dia ada kata pemerintah, oh gampang kok, tinggal daftarkan NIB lah. Kan tidak hanya NIB, untuk jadi pangkalan itu kan minimal beli berapa puluh tabung gitu kan. Deposito dulu kayak. Iya, sementara yang di RT kita yang warung itu kan kecil-kecil. Orang kecil itu kan kemampuan modalnya juga sedikit, Iya. kemudian ruang untuk menyimpan tabungnya di mana gitu kan, nggak mungkin bisa seluas itu lah, seluas pangkalan. Makanya ya itu tadi harus dipilih lah, 1 RW aja ada 1 pangkalan gitu kan. Ya tidak perlu semua pengecer menjadi pangkalan gitu kan. Repot juga kalau semua pengecer, karena pasti nggak akan mampu semua gitu. Iya. Hanya 1 lah yang kemudian ditetapkan di pangkalan, biar yang di wilayah RW itu lebih mudah untuk beli langsung ya, dengan harga yang lebih murah gitu kan. Karena ini menyangkut permasalahan perut gitu kan, nggak bisa ditunda, makanya masyarakat harga apapun dibeli gitu kan. Ya, Permasalahan itu ada cerita juga kayak teman saya itu kan, ya ini teman-temannya juga kan, dia pedagang itu kan, ya sampai tukang jualan sebelah, tukang jualan apa tuh sampai libur dulu. Libur mencari gas dulu gitu 3 kilo, kan nggak mau masak pakai apa, gasnya nggak ada, jadi habis waktu untuk mencari gas gitu kan, akhirnya libur. Kalau produsen tertentu dia sampai rela beli yang gas lebih gede kan, karena ada pesanan yang memang harus diselesaikan gitu kan. Sementara susah ya terpaksa mengeluarkan uang lebih lah untuk yang beli 12 kilo ya. 12 kilo gitu karena Harga berapa tuh? 200 lebih ya, 200 lebih. Ya begitulah keriuhan di negara kita. Kalau Indonesia. Konoha. Negara kita ini. Nanti ribut soal LPG, orang lupa pakai laut lagi. Iya, bisa jadi ini. Bisa jadi ini. Untuk pengalian isu. Lupa pakai laut. Aduh. Mantap-mantap di Beras pakai laut seperti itu. Sudah dicabut semua belum? Cirebon aman ya, nggak ada pakai laut ya? Nggak ada kayaknya. Maksudnya ada nggak juga? Apakah ada kasus juga yang sudah jadi HGB gitu? Belum ya? Karena di Subang ada itu. Subang kan berapa 500 sekian hektar yang sudah dibikinkan HGB-nya. Jangan-jangan di perairan Cirebon ada juga. Sementara belum ketemu ini kan. Iya. Barangkali masih ada. Ada yang speak up ini, bukan speak up ya. Ada yang lihat. Jangan sampai perairan Indramayu, perairan Cirebon ya, ada lahan laut atau lahan laut yang disertifikatkan, dihak guna bangunan kan gitu. Aduh. Ya karena kalau di Cirebon ada mau dibikin apa kan? Ini siapa tahu jadi perumahan baru. Pantai indah kejauhan. Indah kejauhan jadi makin perumahan baru lah di sana, tempat wisata. Tapi di daerah sini juga ada perumahan yang di depan pas tepi pantai kan ada kan tuh. Ada. Daerah mana itu lupa saya. Ini yang di muara yang dekat Kesenden ini. Iya, itu kan hanya berapa meter sudah pantai Iya, gitu ada kan. pantai. Udah Ada ada yang langsung. ada perumahan. Untungnya di Laut Utara itu ancaman tsunami-nya Kecil ya. Cuma banjir rob Apa itu? Harus hati-hati. Banjirop ya, karena minggu lalu
membludak betul itu banjir rob ditambah dengan cuaca ekstrim ya. Dan hari-hari ini 2 hari belakangan ini juga angin kencang lagi terjadi nih di kota Cirebon, mungkin juga di luar kota Cirebon termasuk kabupaten lagi angin kencang. Mohon hati-hati juga ya para Tribuners, warga Bajak Kuning dengan angin kencang ya. Karena ya bisa memunculkan juga badai, pohon tumbang, kemudian cuaca ekstrim lainnya ya. Iya. Kalau kita keluar kantor aja udah kerasa ya Kang angin. Kerasa udah kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin kan aneh juga. Wah ini Cirebon kok dingin karena angin gitu. Anginnya kayak di pantai gitu. Karena masih nuansa Imlek. Kalau berbicara Imlek kan biasanya terkenal dengan angin gitu. Mau ya hujan biasanya. Hujan Itu biasanya hujan. Dan nantikan juga ya tanggal berapa? 12 kan. 12 Februari itu Cap Gome. Akan ada Gome. perayaan festival Cap Gome ya besar-besaran, dan tentu Cirebon sebagai daerah akulturasi ya. Iya. Nah, di sini juga pengaruh Tionghoanya juga kuat dan masyarakat Tionghoanya juga banyak, sehingga nanti akan ada festival Cap Gome. Jadi akan ada barongsai, liong, apalagi ogoh-ogoh lah semacam gitu yang akan menyemarakan suasana di kota Cirebon pada tanggal 12 Februari. Hari apa ya 12 Februari? Selasa. Sekarang tanggal Sekarang 5. tanggal Oh berarti hari Kamis. Rabu. Rabu kan? 9, 10. 5, 6, 7. Rabu ya Kang? Rabu. Depan nanti. Rabu depan. Pas nih seminggu dari sini. Itu akan ada festival Cap Gome. Iya. Udah gitu mungkin ya Kang ya? Udah itu aja banyak banget. Udah mau maghrib. Udah buka puasa sebentar. Puasa gitu. Puasa ini kan? Puasa Saban ini. Sabar. Siap. Nah itu dia Tribuners perbincangan kami di acara Warung Pantura. Kali ini kita membahas banyak hal tentang berita-berita yang hot di Jaya Bajak Kuning dan sekitar. Terima kasih Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tribuners. 2